Jadi aku pengen nanya, apa sih yang bikin Kak Sherina pengen menerima atau tertarik untuk main di film Wiro Sableng ini? Kan Kak Sherina terakhir main film pas petualangan Sherina itu kan ya. Jadi pengen tahu aja apa yang bikin Kak Sherina tertarik. Gitu. Terima kasih. Sebenarnya bukan seperti kenapa mau menerima, tapi tentu mau gitu loh diberikan kesempatan seperti ini. Tapi yang berat justru adalah diberikan kepercayaan ini, karena ya bener tadi gitu, terakhir main film itu adalah ya si petualangan Sherina, dan udah jelas banyak banget perubahan setelah itu. Dalam segi aku nggak ikutin gitu loh sekarang perfilman tuh seperti apa, bahkan bikin film kayak gimana juga nggak inget-inget banget gitu loh. Sekarang aku merasa harus ya pastinya lebih independen apapun pilihan aku pilih berikutnya gitu. Ketika zaman petualangan Sherina itu aku sangat beruntung berada di kalangan orang-orang yang mengetahui apa yang mereka lakukan gitu loh. Dan kali ini aku harus membuat pilihan itu sendiri. Dan itu bukan pilihan yang main-main gitu loh. Cerita Wiro Sableng sendiri ini udah dahsyat sekali alam semestanya gitu. Yang aku juga sebenarnya baru-baru tahu sekarang bahwa seluas ini, karena dulu ya karena masih kecil hanya sambil lalu ngeliat sinetronnya, cuman udah ketanam tuh di kepala ada si karakter Wiro Sableng ini. Ketika dengar akan digarap oleh Light Pictures dan ada Fox juga terlibat, itu udah pasti nggak mungkin main-main. Aku excited banget dan pengen banget melihat hasil akhirnya kayak gimana gitu. Dan ketika akhirnya ada omongan itu, apa ya, aku malah jadi akhirnya agak parno karena jangan sampai nanti keterlibatan aku yang tadi sangat beruntung ketika di masa kecil ada dikelilingi oleh orang-orang yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan sekarang aku membuat pilihan, jangan sampai itu akhirnya jadi berimbas buruk kepada sesuatu yang sudah sangat dikerjakan dengan serius gitu. Masa sih seorang Sherina jawabannya begitu ya? Kan sehebat ini ya? Jadi bingung langsung. Iya ya, masa pede kan ketokohannya juga luar biasa untuk bukan bisa berpilih, dia tuh perfeksionis orangnya. Iya, betul. Ini aksi dia nih kocak banget tuh. Pasti apalagi kalau udah ketawa. Ini mungkin untuk pertanyaan buat Pino sendiri, ini kan karya dari ayahnya sendiri ya. Nah itu gimana sih pertama kali memainkan peran dari penulisnya ayahnya sendiri, rasanya gimana sih? Nah terus untuk yang Mahesa Birawa itu gimana sih pengalamannya? Terus pas itu kan jengkel banget ya. Terus pas lagi di bioskop ketemu sama orang, ada nggak yang jabat-jabat gitu? Itu aja sih. Terus satu lagi nih, ini pengalamannya untuk Palembang, kan ini udah berapa kali nih ke Palembang. Nah itu gimana sih kesannya dengan Palembang yang sekarang? Ketika mendekati press conference pertama kali dengan Fox, pihak keluarga nanya gitu, kakak saya nanya, jadi siapa yang jadi Wironya? Nggak tahu nih, belum dikabarin. Karena kakak Yayan ada deh, kata Yayan ada. Terus tanya Mbak Lala, ada nih, ntar kita mau ngomong gitu. Jadi kita udah putusin nih, jadi Wironya tuh kayaknya lo gitu. Wah nggak mungkin gitu. Udah, jangan, nggak mau. Setelah dia udah pernah bilang dari dulu, saya maunya Wironya tuh Vino gitu. Tapi udah saya nggak masukin ke hati gitu kan, maksudnya ya ini bercandaan dia doang lewat gitu aja. Tapi ternyata serius, tapi tetap mereka melakukan casting untuk Wiro. Buat saya memang cukup beban gitu, karena dimanapun juga orang pasti akan menilai ketika bagian keluarganya yang memerankan Wiro Sableng itu pasti akan menjadi sesuatu yang sempurna gitu. Ya nggak mungkin juga gitu, maksudnya nggak ada yang sempurna gitu, nggak ada yang bisa perfect. Apalagi harus saya akuin bahwa saya tahu Wiro Sableng, tapi saya tidak tahu detail tentang Wiro Sableng. Saya baca buku Wiro Sableng, tapi bacanya pun lengkap sesuai keinginan saya juga. Kan kadang-kadang dari 185 judul itu Wiro Sableng terbagi dalam sequence gitu. Ada sequence periode Pajajaran, Ratana Silam, kembali ke Tanah Jawa. Nah saya baca tuh misalnya sequence yang
tertentu aja lah, Tanah Silam misalnya yang paling menarik gitu. Saya nggak terlalu detail dengan yang lainnya. Mungkin ya ngeselin ya. Mohon maaf, dan memang hampir dari setiap film saya selalu jadi orang yang ngeselin. Jadi dari awal muncul di layar lebar saya jadi orang yang ngeselin. Jadi saat berlatih koreo untuk film-film berikutnya saya lebih berpikir bagaimana nanti melawan jambakan dan cubit-cubit penonton gitu. Saya lebih berpikir seperti itu, tapi saya selalu berusaha meyakinkan bahwa saya tidak sejahat, tidak sejelek yang Anda lihat, tapi saya mungkin lebih baik dari apa yang Anda kira. Sebetulnya 27 tahun ini, ketahuan usia. 27 tahun lalu saya sempat memiliki KTP di sini. Saya tinggal di Jalan Beliton. Di 26 milir ya. Dan kegiatan saya yang saya lakukan di Koperta Pelaju, melatih bela diri juga mungkin. Jadi kebetulan hari ini pinginnya saya bernostalgia, tapi kayaknya harus baru lagi karena Palembang menjadi sosok yang baru. Tapi saya yakin barunya Palembang bukan karena Asian Games kemarin, tapi karena memang pembangunan Palembang cukup besar. Oke. Sekarang ada pertanyaan dari netizen. Saya Teguh dari Tiwut. Saya fansnya Bang Vino dari Realita Cinta dan Rock and Roll. Jadi hobi separuh robek jadi lihat Bang Vino ya. Robek. Itu adalah celana. Untuk Iya. orang Palembang bilangnya sepat. Saya juga tahu soalnya karena mertua saya orang Palembang. Oh iya.